kepada acara yang kita nanti-nantikan, yaitu tausiah agama dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1445 Hijriah, sekaligus nanti ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Tuan Guru Datuk Sri Ulama Setia Negara Profesor Syekh Haji Abdul Somad Batubara LC.MA PhD. Kepada Al-Mukarram, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati mana tadi? Aceh Besar ataupun yang mewakili. Kalau tuan membeli cili, jangan lupa membeli peniti. Kalau selalu mewakili, lama-lama bisa jadi bupati. Para abu, para abi, para tengku, alim ulama, hadirin hadirat, pengurus masjid, ketua beserta hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semua yang hadir ini dijaga Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata saya. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam penjagaan, pemeliharaan, tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu bapak anaknya sekolah jauh di luar kota, dari Banda Aceh, dari Aceh Besar, didoakan mudah-mudahan kau selamat nak. Jangan lupa pesankan ke dia, kalau kau mau selamat, sholat subuh berjamaah. Kalau sholat subuh berjamaah sudah seperti sholat Jumat, tak lama lagi Palestina akan merdeka. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri di Aceh Besar, orang sholat subuh bukan macam sholat Jumat, macam sholat Idul Adha. Entah subuh ini aja, wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semua istiqomah insyaallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau mau melihat orang Islam, tengok sholat Idul Fitri. Kalau mau melihat orang beriman, maka lihatlah sholat subuh. Kenapa? Karena Islam itu nampak, bisa dilihat mata, disaksikan dengan panca indera, tapi iman itu berada di dalam, tidak kelihatan. Makanya di KTP kita selalu ditulis agama Islam. Idul Fitri nampak, Idul Adha nampak, tapi kalau sholat subuh tak nampak mukanya Pak Ustaz. Idul Adha nampak. Kenapa nampak? Mau ngambil kupon. Saudara yang dimuliakan Allah, bapak sama ibu mesti kompak untuk membangunkan anak sholat subuh berjamaah. Apa kata bapaknya? Bangun nak, bangun, 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 bangun. Aku dituntut nanti di hadapan Allah, selangkah kakiku masuk surga. Kalau kubiarkan kau tidur subuh, selangkah juga kakiku masuk neraka. Bangun. Datang istrinya, biarkanlah bang, ini kan tanggal merah. Ini tidak kompak, mesti bersama. Karena kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Semua akan ditanya. Inna sam'a, dengar baik-baik anak sholat subuh atau tidak. Wal basar, pandang baik-baik, lihat
anak sholat subuh atau tidak? Ustaz, dari tadi yang disebutnya anak. Saya Pak Ustaz, anak saya tak masalah, yang masalah laki saya Pak Ustaz. Betul kata Ustaz, kata Ibu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Laki-laki lah yang bertanggung jawab membangunkan istrinya untuk tahajud, sholat subuh. Dia ambil air, dia percikkan ke wajahnya, wake up my darling. Itu kalau nikahnya baru sebulan. Tapi kalau udah 20 tahun, bangun. Itu tanda sayang, bukan tanda marah. Kenapalah jamaah ini tak ada yang menengok kemari? Rupanya ada layar di dalam. Masya Allah, tabarakallah. Biasanya saya yang di dalam masjid, jamaah di luar. Ini dibalik orang nih. Apa yang salah ini? Oh, terlipat. Alhamdulillah. Di tempat lain pernah juga saya begini, mohon maaf Pak Ustadz salah. Saya tanya, kenapa salah? Ini sebetulnya selempangnya untuk bupati gitu. Masya Allah, tabarakallah. Kalau tuan menangkap banteng di Pulau Buru, kenapa Ustadz ini nampak ganteng? Karena memakai selempang yang baru. Sampai kemana tadi? Hilang pula banget. Bahwa kita temanya adalah kita rajut ukhuwah Islamiyah dalam menyongsong masa depan yang lebih baik dalam Gampong Gue Gajah, Musara Agung, merajut ukhuwah. Kau udah lama berkawan sama dia? Oh, dari kecil kami berkawan Pak Ustadz, bersaudara kami Pak Ustadz, ukhuwah Pak Ustadz. Kenalnya di mana? Aduh, nggak enak mau diceritakan Pak Ustadz. Kenapa? Sama-sama sakau kami dulu Pak Ustadz. Ini namanya ukhuwah, tapi bukan ukhuwah Islamiyah, namanya ukhuwah syaitoniyah, saudara yang kesetanan. Ya, itu kawan ayah ya. Oh, itu kawan ayah, akrab sama ayah, duit ayah duit dia, kantong ayah kantong dia, tapi bini ayah tidak bini dia. Gimana ayah bisa kenal sama dia? Tak usahlah aku ceritakan, tak enak untuk diceritakan. Beda dengan jamaah masjid Al-Hidayah. Di mana kenal dulu? Kami kenalnya sama-sama sholat subuh berjamaah. Bahkan jodohnya pun jumpa waktu sholat subuh berjamaah. Habis pengajian Pak Ustadz, begitu keluar masjid hilang selop. Pas sedang mencari-cari itulah berlagalah biniku sama calon istriku itu Pak Ustadz. Begitulah indahnya. Mudah-mudahan kita, anak kita, cucu kita sampai hari kiamat semuanya istiqomah sholat berjamaah. Man salat subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, habis itu dia tidak pulang, dia duduk berzikir niat Allah hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna. Hadisnya tidak ada ikhtilaf antar ulama. Kata Imam Abu Isa At-Tirmidzi, haditsun hasan. Jadi habis sholat subuh itu jangan langsung pulang. Mohon maaf Pak Ustadz, saya permisi. Jangan pulang, sebentar aja Pak Ustadz, jangan pulang. Habis karpet, rupanya mencret. Jadi kalau memang dia mau pulang, silakan aja pulang. Habis itu balik dia lagi, nggak apa-apa, itu karena darurat. Tapi kalau tak ada urusan, tak ada apa-apa, maka duduk di masjid berzikir. Apa zikirnya? Terserah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya,
man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, mengamalkan istighfar, menzikirkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan Allah kelapangan, wa min kulli hammin faraja, segala kesempitan kesusahannya diberikan Allah kemudahan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi Allah rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Memperbanyak istighfar. Tapi pelan-pelan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya banyak tengok orang mau ngejar 1000 istighfar, coba apa ini? Nanti keluar catatan sama malaikat, habis sholat subuh, habis sholat subuh, habis sholat subuh, habis sholat subuh, kumur. Apalah salahnya pelan-pelan, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Pendek kali Pak Ustaz, ada yang panjang, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang Pak Ustaz, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'adika wa 'adika ma sata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang kali Pak Ustaz. Inilah masalahnya jamaah nih, dikasih zikir pendek minta yang panjang, dikasih yang panjang, panjang kali kata dia. Kalau ada orang-orang mencem gini, bawa ke pantai, maksudnya Pak Ustaz celupkan ke laut. Apalagi zikir yang bagus, kalimatani, 2 kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah, saqilatani fil mizan, tapi berat nanti pada timbangan mizan hari kiamat. Habibatani ila rahman, kalimat ini disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bagus diamalkan. Apalagi kalimat yang bagus di antara semua zikir, afdalu zikri la ilaha illallah. Begitu dalam hadis. Adapun tambahan fa'lam itu adalah pemberitahuan kepada jamaah. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kau kenapa zikir tak kuat? Shh, jangan kuat-kuat. Tengok nih ayatnya. Walqur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Kalian yang berzikir kuat selama ini, Tuhan bukan peka, Tuhan bukan tuli, kenapa kuat-kuat? Betul juga ya, kenapa zikir kita kuat selama ini? Akhirnya sejak mendengar ceramah itu tak berzikir sama sekali. Pusing kepalaku, kata Ustadz ini zikir kuat-kuat, kata Tengku ini zikir kuat-kuat, kata ini tak boleh kuat. Bagus, aku tak berzikir sama sekali. Makanya ngaji. Kalau ngaji tidak ada ikhtilaf. Adapun tentang zikir kuat-kuat, zikir kuat itu mengusir setan. Makanya azan itu kuat. Azan, ketika azan berkumandang, setan lari. Wa alaiha duratun, sampai terkentut-kentut. Allahu akbar, Allahu akbar, terkentut setan lari. Makanya dicari muazin itu yang suaranya paling mantap, paling kuat, paling nyaring, paling tajam. Itu azan. Ini sekarang yang azan tahun 80 itu juga lagi sampai sekarang. Zaman ayah kita dia azan, sampai zaman anak kita pun dia juga lagi azan. Allahu akbar. Kata setan, ini serius apa tidak? Kata dia. Aku kalau serius aku cabut, kata dia. Makanya tadi waktu saya berdiri tadi, abang itu kan langsung bertakbir kan, Allahu akbar. Saya paham dia ngusir setan. Jadi tengok aja jamaah udah mulai agak-agak mengantuk. Apalagi hari Jumat, khotib naik ke atas, khotib berapi-api cerita Palestina, kawan tuh di bawah berair-air. Ngusir setan, dia takbirkan loh, Allahu akbar. Ustad, ya kalau tak mempan diusir pakai takbir, pakai ayat kursi, karena memang sekarang lagi banyak mencari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Siapa nama Allah, siapa nama Tuhan, siapa namanya yang kita sembah? Allah. Adakah
adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Dia bukan hidup, dia maha hidup. Apa bedanya dengan kita? Kita hidup bisa mati, sedangkan dia Al-Hayyu, dia maha hidup. Apakah dia mengatur hidup saya? Bagaimana rezeki saya? Bagaimana perjalanan karir saya? Al-Qayyum, dia mengatur segala perjalanan hidup di dunia. Apakah dia mengantuk, dia letih, dia lesu, dia letoi, dia loyo? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau dia memang berkuasa, apa kekuasaannya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ada yang bisa menolong kalau dia tidak izin? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Kira-kira tahu tak apa yang berbisik dalam hati? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul. Habis salat subuh baca ayat kursi banyak-banyak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ini pun zikir-zikir juga, membaca Quran. Tapi Pak Ustadz, di tempat kami kebetulan ada ceramah. Gak usah berzikir, duduk aja dengar ceramah. Saya pernah ceramah, bapak-bapak di bawah buka Quran dia. Mau kulemparkan aja mic dulu saya. Macam tak ada waktu lain baca Quran. Mana bisa baca Quran mendengar ceramah? Kita nggak bisa kerja dua-dua. Makanya dalam ayat dikatakan wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan fastami'u, dengar baik-baik, wa ansitu, keep silent, la'allakum turhamun, mudah-mudahan turun rahmat Allah. Tapi saya kan orangnya tak pemarah, jadi waktu itu saya diam aja. Tapi Ustaz, kami dengar ceramah itu berapi-api mengamuk. Itu bukan saya, sound sistemnya mantap. Emang Masjid Al-Hidayah, Al-Hidayah betul. Pernah juga saya ceramah, saya bilang memang Masjid At-Taqwa ini, jamaah senyum aja. Saya kira senyum senang, rupanya salah sebut. Masya Allah, Masjid Al-Hidayah. Saya dikasih tahu sama Ustaz Nazar. Kata Ustaz Nazar, Ustaz Somad, Masjid Al-Hidayah ini masjidnya kecil, masjid di kampung, nggak terlalu besar, tak ramai. Saya bilang kok bisa dapat jatah orang nih? Kata dia, ini masjid kita, ini masjid masuk daftar ordal ini, kata dia. Orang dalam. Ustadz Aufa itu alumni Al-Azhar Kairo, mengajar di sini, mengajar fikih manhaji, bagaimana fikih, bagaimana dalilnya, bagaimana ijma, bagaimana halal haram makruh mubah, Quran hadis ijma qiyas, itu jelas beliau pula yang mengajar. Tafsir Al-Quran bukan sekedar baca Quran, bukan sekedar tarannum Quran, tapi memahami Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak memahami Al-Quran?